Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke bagian kegiatan belajar 19, yaitu puja kepada Tri Ratna. Lalu saya akan menjelaskan beberapa materi inti dari kegiatan belajar ini. Yang pertama itu adalah Tri Ratna. Arti dari Tri Ratna itu apa? Tri itu berarti 3, ya. Sedangkan Ratna berarti permata. Jadi Tri Ratna jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah 3 permata. 3 permata dalam agama Buddha. Permata yang pertama itu siapa? Permata yang pertama itu adalah Buddha, ya. Sedangkan permata yang kedua itu adalah Dharma atau ajaran-ajaran Buddha, baik yang tertulis di dalam kitab suci Tripitaka ataupun yang tidak tertulis, ya. Dan selanjutnya itu adalah Sangha. Ya, Sangha itu siapa? Sangha itu adalah perkumpulan dari para biksu dan biksuni. Nah, ketika kita melakukan puja bakti, ya, salah satu tujuan kita melakukan puja bakti itu adalah memberikan penghormatan kepada Tri Ratna. Mengapa kita harus menghormati Tri Ratna? Ya, berikut Rasul sampaikan mengapa kita harus menghormati Tri Ratna. Pertama, ya, permata yang pertama itu adalah Buddha. Ya, kita tahu Buddha itu adalah pendiri ajaran Buddha. Dialah yang telah menemukan ajaran kebenaran, ajaran Dharma yang akhirnya beliau ajarkan kepada semua makhluk. Ya, jadi Buddha ini, ya, beliau semasa hidupnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, bermeditasi, menjalani sila, ya, akhirnya dia mencapai sebuah penerangan sempurna. Nah, ketika dia mencapai penerangan sempurna itulah dia diberikan gelar sebagai seorang Buddha, ya. Jadi di sini perlu diingat Buddha itu bukanlah nama orang, melainkan sebuah gelar. Ya, gelar bagi orang yang sudah mencapai penerangan sempurna, ya. Jadi permata yang pertama diingat, ya, adalah Buddha. Beliau adalah pendiri ajaran Buddha, beliau yang menemukan ajaran Buddha, dan beliau jugalah yang mengajarkan ajaran Buddha atau Dharma atau kebenaran kepada semua makhluk, ya. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan Dharma itu tidak hanya kepada manusia. Ya, beliau juga mengajarkan Dharma kepada para dewa. Ya, kita lanjut permata yang kedua, yaitu Dharma. Ya, di sini Rasul kasih gambar salah satu bagian dari kitab suci Tripitaka. Ya, mengapa? Karena di dalam kitab suci Tripitaka inilah terdapat banyak, ya, terdapat semua ajaran-ajaran Buddha. Ya, Dharma. Ya, Dharma itu apa? Dharma itu adalah ajaran Buddha yang biasa juga kita sebut sebagai ajaran kebenaran. Nah, Sang Buddha, ya, setelah mencapai penerangan sempurna tadi, beliau memutuskan untuk mengajarkan Dharma. Tujuannya apa? Agar kita semua, ya, bisa hidup dengan cara yang benar sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan. Ya. Nah, ajaran-ajaran kebenaran dari Sang Buddha ini ada yang sudah tertulis dan ada juga yang belum tertulis. Yang sudah tertulis inilah dimasukkan ke dalam kitab suci Tripitaka. Ya, Tripitaka ini artinya apa? 3 kelompok. Jadi kitab suci Tripitaka itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, ajaran Buddha begitu banyak, ya. Dalam kitab suci Tripitaka dari 3 bagian itu begitu banyak ajaran-ajaran Buddha yang tertulis, ya. Kenapa? Karena Sang Buddha sendiri sudah menyebarkan ajaran Buddha berpuluh-puluh tahun, sehingga ajaran yang sudah beliau sampaikan itu sangatlah banyak. Bahkan ada sebagian belum tertulis di dalam kitab suci Tripitaka. Tapi, ya, untuk mempermudah kita mengingat inti-inti ajaran Buddha, maka pahamilah kalimat berikut ini. Janganlah berbuat jahat,
banyak berbuat kebajikan, sucikanlah batin dan pikiran. Ya, ini inti ajaran Buddha. Ya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan, sucikanlah batin dan pikiran. Ya, pertama, jangan berbuat jahat. Ya, sudah tentu pasti kita tidak boleh gangguin orang, tidak boleh mukul makhluk hidup yang lain, ya, mukul binatang ataupun mukul teman kita, mukul orang-orang di sekitar kita. Ya, kita tidak boleh melakukan praktik-praktik kejahatan tadi. Ya, baik itu bilang cuman sedikit lah, inilah itulah, tidak boleh. Sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat, sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, tetaplah karma buruk. Pertama sudah, kita tidak berbuat jahat. Kedua juga harus ingat, kita tidak berbuat jahat saja belum cukup, harus banyak berbuat kebajikan atau harus banyak berbuat kebaikan, membantu orang tua, belajar dengan baik, membantu teman yang kesusahan, menasehati teman yang berbuat salah, ya, menolong orang yang membutuhkan dan lain-lain, ya. Terus yang ketiga, sucikanlah batin dan pikiran. Artinya apa? Menjaga pikiran kita untuk terus berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan berpikir kejelekan orang, jangan berpikir cara-cara yang jahat untuk mencelakai orang, tapi kita berpikirlah untuk kemajuan diri kita, berpikirlah untuk kebahagiaan orang tua kita, berpikirlah untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, berpikirlah untuk, ya, bagaimana caranya mencapai cita-cita kita sehingga nanti orang tua bisa bangga dengan apa yang sudah kita capai. Jadi itulah, kita harus senantiasa menjaga pikiran kita agar selalu positif, ya. Selanjutnya permata yang ketiga itu adalah sangha. Sangha itu apa? Sangha itu adalah persaudaraan biksu dan biksuni atau bikhu dan bikhuni, ya. Nah, Buddha, ya, Sang Buddha sebagai pendiri ajaran Buddha saat ini telah mencapai parinibbana, ya, atau dalam istilah sudah wafat kembali ke nirwana. Nah, tetapi ajaran-ajaran beliau, ya, masih tetap ada di dunia ini, ya, sehingga Sang Buddha mentasbihkan biksu dan biksuni, ya, di mana para bikhu dan bikhuni inilah yang bertugas untuk mengajarkan ajaran Buddha menggantikan Sang Buddha, ya, karena Sang Buddha sudah mencapai nibbana, maka para bikhu bikhuni inilah yang bertugas, ya, mengajarkan ajaran Buddha di dunia, ya. Nah, bikhu itu apa? Bikhu adalah siswa Buddha laki-laki yang tidak berkeluarga dan hidup sebagai biarawan. Jadi bikhu itu seorang laki-laki, dia tinggalnya di vihara, ya, tidak berkeluarga, ya, dan tugas utamanya adalah mengajarkan ajaran Buddha. Dan bikhuni, kalau bikhu itu laki-laki, maka bikhuni ini adalah siswa Buddha perempuan, ya, dia juga tidak boleh berkeluarga dan hidupnya juga sebagai biarawati, ya, dia tinggalnya di vihara. Sama, tugas utamanya adalah mempraktekkan sila dan menyebarkan ajaran Buddha, ya. Jadi sangha inilah yang bertugas menggantikan Buddha untuk mengajarkan ajaran-ajaran Buddha agar kita semua yang ada saat ini bisa hidup sesuai dengan ajaran Buddha dan bisa hidup berbahagia. Selanjutnya yang poin ke-6 ini adalah umat Buddha melakukan puja bakti kepada Triratna, dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ini mengapa? Karena agama Buddha berkembang di banyak negara, sehingga cara-cara puja bakti mereka terkadang menyesuaikan dengan budaya ataupun adat istiadat di negara tersebut. Ini boleh saja dilakukan, ya, asalkan tidak melanggar ajaran Buddha, ya. Seperti foto yang kalian lihat, ini adalah kegiatan puja bakti di Indonesia, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ada gaya-gaya budaya Indonesianya. Ya, dan ini perayaan Waisak bersama. Kelihatan sekali unsur-unsur budaya Indonesia. Ini boleh dipakai saat puja bakti, yang penting tidak
melanggar ajaran Buddha. Tentu perayaan Waisak atau puja bakti di negara-negara lain berbeda pula caranya, misalnya di Jepang, ya, ataupun di Thailand dan tempat-tempat lainnya tentu caranya berbeda-beda. Itu silakan, yang penting mereka tidak melanggar ajaran Buddha, ya. Poin yang ketujuh, ya, seperti yang kita sering lihat ketika kita pergi ke vihara ataupun melakukan ibadah pribadi di rumah, ya, ketika kita berbakti puja, ya, biasa ada patung di altarnya. Banyak orang bilang, ini umat Buddha sembayang patung, kok patung disembayangi? Ya, kok puja baktinya kepada patung? Nah, ini adalah pemikiran yang salah. Ya, yang kita hormati itu adalah Sang Buddha. Sedangkan patung yang ada di altar Buddha, ya, itu adalah simbol, ya, sebuah simbol dari Sang Buddha. Mengapa ada simbol seperti itu? Ya, dengan kita melihat patung Buddha, ya, kita akan merasa, oh, inilah Sang Buddha, ya, simbol dari Sang Buddha itu, sehingga kita lebih mudah, ya, lebih mudah mengingat siapa itu Buddha, apa ajarannya, ya. Jadi patung yang ada di altar itu hanyalah sebuah simbol. Dan ketika kita berpuja bakti bukan menghormati patung tersebut, melainkan menghormati Sang Buddha, ya. Jadi perlu diingat, kita sembahyang bukan sembayangi patung, tapi patung itu yang ada di altar, ya, arca Buddha yang ada di altar, baik di altar vihara, altar di rumah kita, itu adalah simbol, ya, simbol dari Sang Buddha untuk mempermudah kita mengingat ajaran-ajaran Buddha, ya. Jadi ketika puja bakti yang kita hormati adalah Sang Buddha, ya. Selanjutnya, puja bakti, ya, bisa kita lakukan setiap hari, ya, kita lakukan setiap hari, mungkin di pagi hari dan sore hari, ya. Kalau di vihara biasa pagi, siang dan malam, ataupun ada yang mungkin hanya seminggu sekali pergi ke vihara beribadah, atau kondisi sekarang ini sudah lama tidak pergi ke vihara untuk beribadah. Nah, maka di sini seperti apa yang sudah saya sampaikan di kegiatan belajar 18 kemarin, bahwa salah satu cara terbaik kita untuk memberikan penghormatan kepada Triratna, Sang Buddha, Dharma, Sangha, dan para Buddha Bodhisattva itu adalah dengan cara mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri, ya. Mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri. Lihat di sini misalnya di rumah, ya, membantu orang tua, ya, yang cewek mungkin bisa bantu nyapu, yang cowok mungkin bisa bantu ayah bersihin kebun lah, segala macam, ya, jaga toko, ya, dan lain-lain. Nah, ini bantuin teman yang kesusahan, ya, ini memberikan sumbangan untuk tokoh-tokoh Buddha, ya, tokoh-tokoh agama Buddha, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha inilah, ya, sebenarnya kita sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar menghormati Sang Buddha, kita benar-benar menghormati Triratna, ya. Jadi kita pergi berpuja bakti itu adalah hal yang baik, dan akan semakin baik kalau kita mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka harus kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari inti ajaran Buddha tadi, ya. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan, sucikanlah hati dan pikiran, ya. Jadi ini materi yang langsung sampaikan untuk kegiatan belajar 19, ya. Nanti ada tugas soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Langsung jelaskan sampai di sini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom, ya. Baiklah, langsung sampaikan pelajaran di sini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.